terpesona, terpesona, tertata, peduli, solid, dan sederhana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua warga Pesona Horpan Panunggal Sabojong. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Andonuari, yang beralamat di Blok C1 nomor 37. Saya berusia saat ini 46 tahun dengan istri bernama Siti Rosnani, dengan dua anak saya yang bernama Sari Praswari Takbir dan Muhammad Wijokongko. Baiklah, sebelum jauh saya akan menjelaskan mengenai apa itu misi dan visi program kerja ke depan. Saya akan bermaksud mengingatkan saudara-saudara semua seluruh warga PK4 mengenai apakah kalian atau Anda mengetahui sejarah terbentuknya Forkom di perumahan Pesona Horpan ini. Baiklah, ingat, dengan sejarah sampailah kita pada saat ini pemilihan ketua dan pengurus di periode kedua ini. Tentunya kita harus mengetahui sejarah. Oke. Forkom PK4 terbentuk dari beberapa orang, kelompok warga yang sudah bertempat tinggal di lokasi Pesona Horpan K4 ini, dan berkeinginan dan dengan tulus ikhlas atas dasar persamaan dan kepentingan dan merasakan sepenanggungan, senasib sepenanggungan maksud saya. Maka dari beberapa orang ini, atas dasar kerukunan warga dan kemajuan PK4 ke depan, mereka membuat suatu paguyuban yang mana pertama kali diadakan di Taman Geladi Haji Bubur, yang diperkasai oleh beberapa yang kita kenal, diantaranya Pak Niko, Pak Sofian, Pak Hendra, Pak Hartono, Pak Dodi, dan banyak lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, warga dan tetangga yang pertama kali di PK4 ini berkumpul dan membuat satu struktur Forkom PK4 ini, dan akhirnya muncullah satu organisasi kepengurusan Forkom 4 yang mana diketuai oleh Pak Hendra, dan berikut struktur di bawahnya. Dari sejarah itu, sepanjang perjalanan dengan semangat, dengan ikhlas, dengan pemikiran yang jernih atas dasar kesamaan, senasib semenanggungan, pengurus Forkom terus membahu untuk menciptakan satu tatanan kehidupan di PK4 ini. Hingga pada waktunya atau pada periodenya, memang sejarah mengatakan dan punya prinsip adalah selalu kembali berulang. Nah, tentunya pada saat ini, pada jangka waktu dekat ini, akan ada pemilihan ketua Forkom baru. Nah, itulah sedikit sejarah dari terbentuknya Forkom di PK4. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus dan seluruh struktur yang ada di bawahnya, yang telah merintis dan telah membuat suatu tatanan di PK4 yang dari awal mereka konsentrasi dan sedikitnya atau setidaknya sudah mempunyai hasil yang baik dan mungkin bisa dirasakan oleh warga PK4. Dengan rasa hormat dan bangga kepada pengurus Forkom sebelumnya, pada hari ini saya dengan sadar dan ikhlas mencoba untuk memfasilitasi warga PK4 dalam pemilihan ketua Forkom periode 2 ini. Baiklah,
saya akan jelaskan apakah misi dan visi saya apabila terpilih menjadi Ketua Forkom di Pesona Korban 4 ini. Baiklah, misi dan visi tidak akan jauh berbeda dengan kepengurusan sebelumnya. Semuanya adalah untuk menata kehidupan bermasyarakat di PK4 demi terciptanya kerukunan, kekompakan, solidaritas, dan rasa aman di lingkungan perumahan PK4 ini. Dan secara detail sudah dituangkan di dalam ADART yang terbentuk di kepengurusan Forkom sebelumnya, yaitu di mana visi dari Forkom ini adalah sebagai wadah komunikasi warga PK4 yang mandiri, amanah, terbuka, bertanggung jawab, religius, harmonis, dan mengedepankan kerukunan warga. Berikut misi adalah menjalin kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas yang tinggi demi tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat yang damai, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Insya Allah itulah yang ada dituangkan dalam ADART mengenai visi dan misi kepengurusan Forkom PK4, dan itu akan menjadi landasan saya atau kami dengan struktur di bawahnya nanti untuk menjalankan apa yang menjadi aspirasi warga PK4, yang mana dalam pasal-pasal tertentu di ADART adalah kekuasaan tertinggi adalah di tangan warga PK4 secara keseluruhan. Dan saya sadar itu bahwa Ketua Forkom nanti siapapun yang terpilih adalah sebagai mandat dari warga PK4. Demikian visi dan misi. Lanjut untuk program kerja, apabila saya terpilih, program kerja atau langkah pertama yang akan saya lakukan adalah pembentukan struktur di bawah saya seramping mungkin, seefektif mungkin, dan akan mengedepankan para koordinator blok sebagai motor agar kinerja program kerja dari pengurusan nanti berjalan. Yang jelas, sebagai motor mesin utama penggerak kegiatan masyarakat adalah di koordinator. Maka itu program kerja kami jelas titik berat ada di koordinator blok yang akan kami bentuk, di mana koordinator blok berperan penting untuk memberi sebuah apresiasi kepada warga di blok masing-masing yang selalu mengedepankan kegiatan-kegiatan positif dan agenda-agenda kerja, di mana kedepannya kegiatan masyarakat yang positif akan menjadi persaingan di antara blok lain demi kemajuan PK4 tentunya. Maka dari itu kami akan membentuk satu struktur yang lebih menitik beratkan di para koordinator blok nantinya. Dan tentunya sebagai kepengurusan kita adalah satu, yang mana sebagai pelayan dari warga PK4 umumnya. Setelah struktur terbentuk, maka kami akan lanjut ke step berikutnya dalam program kerja kita, yaitu adalah merealisasikan pembentukan RT RW di lingkungan PK4 dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat untuk mempercepat realisasi pembentukan RT dan RW di PK4. Itu adalah program kerja kedua, atau bisa jadi dibilang yang pertama. Struktur adalah sebagai fasilitas, namun program kerja inti adalah pertama merealisasikan, mempercepat mengenai pembentukan RT dan RW di perumahan PK4 ini. Lalu program kerja berikutnya akan selalu ada dan akan selalu bertambah, dan kita akan membangun
tiap unsur atau lapisan masyarakat di PK4. Kita akan cari warga yang berpotensi, berproduktivitas, dan akan kita ajak atau kita akan rangkul untuk mengembangkan di lingkungan PK4 umumnya. Maka keberhasilan dari misi dan visi kepengurusan atau dari cita-cita warga adalah di tangan warga itu juga. Dan kami sebagai pengurus adalah sebagai wadah dan memberi arahan atau dalam arti monitoring, dan tentunya juga adalah sebagai penggerak untuk giat masyarakat di PK4. Lalu apa yang menjadi tujuan utama saya mencalonkan diri saya sebagai ketua Prokom berikutnya, insya Allah atas dasar kesadaran saya sebagai warga tentunya di PK4 ini yang ingin melihat lingkungan, tetangga, dan rekan-rekan semua PK4 seperti keluarga sendiri, yang mana kita tidak akan bisa hidup tanpa tetangga atau tanpa teman dan rekan. Mari kita saling bahu-membahu demi kemajuan PK4. Harapan saya pribadi, semoga tatanan kehidupan, tatanan hidup bermasyarakat di PK4 tercipta kerukunan, kekompakan, solidaritas, tenggang rasa, hubungan religi, dan sebagainya terwujud di PK4 ini. Mari kita sama bergandengan tangan wujudkan masyarakat yang madani, insya Allah. Dan paling penting adalah semoga kita bisa hidup saling makmur, memakmurkan. Yang mana mari kita berpesta bersama dan saling menghidang bersama. Bersama kita menanam, bersama kita memanen, dan selalu merindukan hasil panen yang merindang, menjanjikan kepuasan untuk seluruh warga PK4, insya Allah. Demikian visi dan misi atau biodata atau sejarah dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua agar bisa memahami apa isi hati saya. Tidak ada kepentingan satupun kecuali menjadi warga PK4 yang adil, damai, sejahtera, hidup saling memakmurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.